Kalian tahu nggak sih, menurut data Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Namun, hanya sekitar 12% yang mendapatkan pendidikan formal, baik di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi. Seperti yang dapat kalian ketahui, bahwa sekolah merupakan sebagai contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Sekolah memiliki peran yang sangat penting. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Education is basic need of every human being to ensure his life to be more dignified. Therefore, the state has an obligation to provide quality education services to each of its citizens without exception, including those who have difference in ability or disability, as stipulated in the 1945 Constitution Article 31 Paragraph 1. Di sekolah, anak dapat dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dengan keberadaan sekolah tidak hanya saja penting bagi anak normal, namun juga bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada dunia pendidikan sekolah, tidak hanya terdapat satu jenis saja, hanya sekolah. Namun, dalam dunia pendidikan sekolah terdapat berbagai jenis atau golongan, seperti pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan dari pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andini Hasya Arsitania dengan NIM K5423006, asal Universitas 11 Maret. Nah, pada video kali ini aku bakalan bahas lebih jauh tentang apa sih perbedaan pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus pada wilayah Indonesia. Nah, untuk itu yuk kita bahas sama-sama. Pendidikan inklusif telah berkembang pesat sejak tahun 2003 hingga sekarang telah tercatat lebih dari 3.000 satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, serta sosial, atau juga yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuannya. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah dengan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk model pendidikan inklusif sendiri ini di Indonesia terdapat beberapa poin, yakni yang pertama ada kelas reguler, dan yang kedua ada kelas reguler dengan pull out, dan yang ketiga ada kelas reguler dengan cluster, dan yang keempat ada kelas reguler dengan cluster dan pull out, dan yang kelima ada kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian. Nah, selanjutnya ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan kebutuhan khusus atau Special Needs Education adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat temperamen. Nah, sistem dalam pendidikan khusus itu ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan kepada individu dengan kebutuhan khusus, baik yang berkaitan dengan disabilitas fisik, intelektual, emosional, maupun pembelajaran. Nah, metode yang digunakan dalam pendidikan khusus yaitu adalah sangat berbeda dengan pendidikan inklusif. Nah, metode yang digunakan adalah metode proses berpikir induktif, merupakan proses berpikir yang dimulai dengan penghayatan gejala-gejala empiris yang bersifat khusus dengan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, itu tadi mengenai perbedaan antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus yang ada di Indonesia. Sekian dari penyampaian materi saya. Sampai jumpa.